Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat, semangat, yes, yes, yes. Alhamdulillah kalau anak ibu dalam keadaan sehat pada pagi hari ini, dalam keadaan semangat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Ibu lihat ada yang nggak hadir? Hadir semua, Hadir semua, bagus. Berarti anak ibu sehat-sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduhi alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding, Bu? Coding itu adalah mempelajari tentang berpikir kita bagaimana mengolah suatu data. Anak ibu semua pernah enggak di rumahnya nonton YouTube? Pernah enggak main WA? Pernah enggak main TikTok? Nah, itu semua ada di mana? Handphone atau gawai, iya kan? Nah, gawai itu handphone. Kalau handphone itu bahasa asing, bahasa Indonesianya gawai. Kalau dalam bahasa aslinya juga gadget. Nah, ketika kamu main YouTube, main TikTok, main WA, kamu tahu nggak bagaimana cara penggunaannya? Kenapa dia bisa jadi tampilan seperti YouTube? Tahu nggak dari mana? Nggak tahu kan? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari pada pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke, nah sebelum itu kita mulai. Untuk menumbuhkan rasa cinta nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib dulu, Garuda Pancasila. Oke, pada anak ibu silakan berdiri.
setelah pembelajaran hari ini, kamu diharapkan dapat berpikir secara komputasional sehingga kamu dapat memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu berpikir dengan cara berurut. Ya, jadi tujuan kita hari ini, kamu dapat berpikir secara komputasional dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk itu, coba kalian bayangkan dulu. Kalian bayangkan, bisa nggak kalian membuat suatu aplikasi yang nantinya bisa bermanfaat untuk orang banyak? Pernah nggak berpikir, oh aku mau jadi seorang gamer? Ya kan? Pernah nggak berimajinasi seperti itu? Pernah? Mau bikin apa? Mau bikin pesawat. Nah, untuk buat pesawat, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dipersiapkan? Ya, itu dia menggunakan pola berpikir yang komputasional. Baik, nah untuk biar kamu lebih paham, kita lihat video berikut ini. Itu dia.
memahami, yang perlu kamu ikuti apa? Langkah-langkahnya setiap tahap, ya kan? Perlu nggak kita tahu? Oh, warnanya harus merah, warnanya harus kuning, perlu nggak? Enggak. Ya, jadi itu yang abstrak itu tidak usah kamu ikuti. Yang penting kamu tahu dulu. Ikutilah pola-pola sehingga menjadi suatu karya dalam bentuk origami. Jadi kamu tidak perlu dari sini, langkah apa yang pertama kita lakukan? Merapikan tempat tidur, spraynya dulu, ya kan? Lalu apa? Masang selimutnya, merapikan bantalnya, ya kan? Itu dia langkah-langkahnya sehingga dapat menghasilkan tempat tidur yang rapi. Kita lihat. Ini satu lagi videonya ya, kita lihat ada. Kita lihat dulu. Halo anak-anak hebat, kembali lagi bertemu dengan Bu Rohma. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan runtut dan logis. Berpikir komputasional ada 4 langkah penting. Yang pertama, dekomposisi, memecah masalah besar jadi bagian kecil. Yang kedua, pola, mencari hal yang berulang. Yang ketiga, abstraksi, memilih yang penting, membuang yang tidak penting. Yang keempat, algoritma, menyusun langkah-langkah secara runtut dan logis. Jika kamu sedang mempersiapkan ulang tahun, banyak kan yang harus disiapkan? Nah, kita pecah dulu jadi bagian kecil. Contohnya pesan kue, hias ruangan, menulis undangan, dan menyiapkan permainan. Inilah yang disebut dengan dekomposisi. Kemudian kita lihat polanya. Oh, ternyata ada yang mirip-mirip. Menulis undangan dan menyiapkan permainan masuk kategori acara. Pesan kue dan beli balon masuk perlengkapan. Hias ruangan dan bersih-bersih termasuk tempat.
Tapi tidak semua harus dilakukan bersamaan. Mana yang paling penting? Ya, pesan kue, menulis undangan, dan hias ruangan. Itu inti yang harus diprioritaskan. Inilah abstraksi, memilih yang penting saja. Yang terakhir adalah algoritma, menyusun langkah-langkah secara logis. Contoh, menyiapkan minum untuk tamu dengan membuat es buah. Berpikir komputasional ini tidak hanya untuk mempersiapkan ulang tahun loh, tapi juga saat mengerjakan soal matematika, mempelajari IPAS, atau menyusun teks prosedur di bahasa Indonesia. Setiap hari kita juga sering menemui masalah yang harus dipecahkan, mencari pola, memilih informasi penting, dan menyusun langkah-langkah logis. Jadi, berpikir komputasional sering kita alami sehari-hari. Sekarang kalian sudah tahu apa itu berpikir komputasional. Ingat ya 4 langkahnya: dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Dengan berpikir komputasional, kalian bisa lebih mudah menyelesaikan masalah, baik di sekolah maupun di rumah. Sekian pembelajaran kali ini dan sampai jumpa. Ada berapa tadi langkah-langkah dalam pembelajaran berpikir komputasional? 4. Apa saja? Dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Ya, jadi ada 4 cara unsur di dalam berpikir secara komputasional. Nah, nanti kita akan mencoba membuat rangkaian kegiatan apa saja yang kamu lakukan ketika pergi ke sekolah. Nanti kamu buat apa saja langkahnya, kamu presentasikan ke depan, ya kan? Menggunakan dari 4 unsur ini, mana yang termasuk? Apakah dia dekomposisi, pola, algoritma, atau abstraksi? Oke, nanti satu-satu kita presentasikan ke depan. Oke, untuk itu ibu bagi kelompoknya. Yang satu, maka yang satu berarti kelompoknya 1, ya. Ini dia tugasnya, kamu uraikan. Ayo bang, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok 1 di sini bang. Ini kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, boleh berpindah. Ya. Oke, ibu kasih waktu 20 menit nak ya. Siapkan 20 menit. Tugasnya adalah mengurutkan kegiatanmu ketika akan pergi ke sekolah. Iya, tulis. Iya. Iya. ini
Jadi yang keempat, dekomposisi, algoritma, abstraksi, atau pola. Dengan cara dekomposisi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Ini apa ini apa? Oke, kembali kelompok 5. Berikutnya kelompok 4. Siapa? Jual kelompok 4, Bang. Ayo, bacakan hasilnya. Ya, mulai, Kak. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang diskusi kami. Siap-siap pergi ke sekolah. Oke, apa saja yang dilakukan? Yang pertama, merapikan tempat tidur, mandi, ibadah, pakai pakaian, sarapan dan berangkat ke sekolah. oke, itu dia urutannya. Jadi dari urutan itu menurut kelompok 4, dari 4 unsur pembelajaran komputasional yang mana yang digunakan? Algoritma, dekomposisi, pola atau abstraksi? Dekomposisi. Oke, kita kasih apa? Kasih W, kasih U, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan kembali kelompok 4. Kelompok 1. Dapat kita simpulkan ada 4 unsur dalam berpikir komputasional. Apa saja tadi? Dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, biar kamu lebih paham, sekarang kamu kerjakan tugas yang ibu berikan. Ya, dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit, hanya 5 soal. Ayo. Oke? Oke? Ya, udah selesai kan? Ayo, kumpul. Oke. Jadi kesimpulannya, udah, Bang? Apa saja prinsip berpikir komputasional? Yang pertama, Menguraikan masalah. yang pertama ada 4 unsur atau prinsip dalam berpikir komputasional. Apa itu? Dekomposisi. Abstraksi dan algoritma. Jadi ada 4 unsur dalam pembelajaran komputasional yang nantinya akan kita pelajari ketika kamu nanti naik di kelas 6. Ya, itu yang akan kita pelajari. Jadi kesimpulannya, berpikir secara komputasional adalah mengurai masalah sehingga lebih mudah diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusun langkah-langkah yang tepat di dalam menyelesaikan masalah. Seperti ketika kamu membuat kotak ini, maka kamu menentukan langkah-langkah apa saja yang kamu lakukan. Ya, jadi itulah dia kesimpulan kita pada siang hari ini. Semoga
pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi tentang pembelajaran coding. Ya, nanti kita akan membahas apa itu dekomposisi lebih dalam. Oke, anak ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa